Video ini terdapat 7 pokok bahasan. Yang pertama, desain elektronis. Yang kedua, desain mekanis. Yang ketiga, program. Yang keempat, kendali PID. Yang kelima, bill of material. Yang keenam, final robot. Dan yang terakhir, kesimpulan. Desain elektronis. Desain elektronis dibagi menjadi 3 bagian, yakni mainboard, line sensor, dan wall sensor. Untuk desain elektronis yang pertama yaitu mainboard. Di dalam mainboard kita menggunakan 2 driver motor untuk motor kanan dan motor kiri. Kemudian input yang kita gunakan adalah 12 volt. Jadi kita menggunakan voltage regulator yaitu step down untuk menurunkan voltase dari 12 volt ke 5 volt. Voltage regulator ini digunakan untuk supply Arduino Nano yang nantinya menghidupkan Arduino Nano serta sensor-sensor yang lain. Kemudian dalam mainboard ini kami juga menyertakan 4 push button, kemudian JST berupa 6 pin untuk menuju line sensor, kemudian 8 pin untuk menuju wall sensor atau ultrasonic, kemudian 6 pin menuju modul Bluetooth. Dan kami juga menyertakan OLED. Oke. Kemudian yang kedua, desain elektronis bagian line sensor. Pada line sensor, kita menggunakan 8 sensor fotodioda dengan masing-masing 1 LED. Untuk input, kita menggunakan resistor berukuran 330 ohm. Kemudian untuk bagian menuju fotodioda kita menggunakan resistor 10.000 ohm. Kemudian dalam rangkaian ini kita juga menggunakan multiplexer yang digunakan untuk mengumpulkan pin, menyingkat pin sehingga hanya terdapat 4 pin. 3 pin sebagai output dan 1 pin analog sebagai input data. Kemudian yang nantinya akan disambungkan menggunakan JST ke mainboard. Kemudian yang ketiga, desain elektronis wall sensor. Pada wall sensor kita tidak menggunakan multiplexer karena pin trigger yang kita gunakan kita gabung menjadi 1 dan yang kita pisah adalah pin echo. Seperti itu. Dengan susunan kemiringan 90 derajat pada masing-masing sensor agar pembacaan pada wall lebih stabil. Desain mekanis. Pada desain mekanis, kami meletakkan line sensor pada bagian depan bawah yang berfungsi untuk membaca garis atau lakban yang menjadi arena. Di sini line sensor, setiap sensornya dari 8-nya itu berjarak 1 mm. Kemudian ada mainboard di bagian belakang yang berisi yang tadi sudah dijelaskan yaitu 2 driver motor, voltage regulator, Arduino Nano, OLED, dan pin untuk menuju line dan wall sensor. Kemudian di bagian tengah depan ada wall sensor yang terdiri dari 3 sensor ultrasonik. Di sini berfungsi untuk membaca jarak wall kanan, depan, dan kiri dari robot. Kemudian ada motor DC yang diletakkan di bawah mainboard yang kemudian dipasang menggunakan bracket pada robot. Nah, ini untuk tampak bawah dan tampak atas. Untuk tampak bawah terlihat ada 8 line sensor yang terdiri dari 8 fotodioda dan 8 LED. Kemudian dari tampak atas kita bisa lihat mainboard, multiplexer, dan lain-lain. Selanjutnya adalah program. Program dibagi menjadi 2, yakni line follower dan wall follower. Program untuk line follower. Sebelum ke programnya, kita akan menampilkan flowchart-nya,
ini ada main flowchart-nya atau main program di dalam bentuk flowchart. Pertama dari start, kita langsung ke include libraries, define constant dan pin assignment, declare variables and data structure, set up function, begin serial com, initial pins, initial LCD, load setting from EEPROM. Ini adalah load penyetingan yang sudah dilakukan walaupun Arduino mati, jadi settingannya masih ada. Lalu lanjut ke calibrate sensor, lalu akan ke main loop, lalu akan ada pilihan jika robot bekerja atau tidak, atau running atau tidak. Jika tidak, akan menampilkan menu atau navigasi menu, lalu akan stop. Jika iya, lalu akan robot loop, akan ke function robot loop, ke function follow line, function set motor, dan stop robot. Lanjut ke flowchart navigate menu atau navigasi menu navigasi. Di sini ada display menu option on LCD yang tertera calibrate, lalu ada display sensor, lalu ada run robot, ada set KP, set KI, dan set KD untuk PID. Lalu wait for button press. Jika button press, maka akan execute selected menu option atau switch case yang tadi display ini. Jika tidak, maka akan menampilkan navigasi menu tersebut. Selanjutnya ada set speed. Jadi set speed ini subprosesnya dari yang tadi, dari main. Untuk mengatur kecepatan, ini ada set speed, lalu ada display current speed, wait for button press. Nah, ada pilihan adjust speed. Jika yes, maka adjust speed increase atau decrease, atau menurun atau naik. Jika tidak, maka akan save new speed to EEPROM. Jadi akan nge-save settingannya. Lalu ada kalibrasi sensor, functionnya. Di sini ada kalibrasi sensor, initialize min or max sensor values. Jadi valuesnya, sensornya akan berapa. Lalu ada rotate robot to calibrate, akan berputar sesuai dengan, jadi motornya akan lebih cepat dari salah satunya untuk membuat robot itu berputar. Lalu akan update calibration values. Lanjut ke save calibration values to EEPROM, akan meng-save ke EEPROM. Lalu ada robot loop, subprosesnya yang tadi melanjutkan dari main. Nah, robot loop, jika langsung ke robot loop, langsung ke read sensor values. Nah, langsung ke call follow line function yang akan dijelaskan setelah ini. Nah, setelah itu akan display sensor data on LCD. Jadi akan jika sensor mendeteksi, akan terlihat di LCD data-datanya atau seperti garis. Lalu akan stop robot on button press. Lalu ada follow line subprocess yang kelanjutan dari tadi. Di follow line langsung ke calculate error based on sensor data. Lalu akan dikomputasi PID correctionnya, lalu akan mengatur kecepatan motornya yang akan agar robot mengikuti garis atau follow line. Line follower diawali dengan pendefinisian pin dan variabel, dimulai dengan include dari library itu sendiri, kemudian mendefinisikan pin-pin, MUX, kemudian pin motor, kemudian pin button yang digunakan. Boolean array. Array boolean tersebut digunakan untuk mengatur pembacaan fotodioda. Setiap elemen dalam array digunakan untuk menentukan status pembacaan atau kontrol fotodioda pada waktu tertentu. Variabel-variabel ini mengatur penyimpanan teks, navigasi menu,
kecepatan robot, konstanta PID untuk pengendalian, serta polaritas motor kiri dan kanan dalam sistem robot line follower. Selanjutnya, data setting. Struktur data setting digunakan untuk menyimpan pengaturan robot seperti kecepatan, konstanta PID, nilai kalibrasi sensor, dan nama. Variabel robot running menandai apakah robot sedang berjalan atau tidak. Void. Ada 3 void di sini. Void setup, di mana digunakan untuk mengambil fungsi inisialisasi dan mengatur polaritas motor saat Arduino dinyalakan. Yang kedua ada void loop. Jika robot sedang berjalan, jalankan fungsi kontrol robot. Jika tidak, jalankan fungsi navigasi menu. Kemudian ada void save setting, di mana di void ini digunakan untuk menyimpan pengaturan robot ke memori EEPROM untuk tetap tersimpan setelah mati dan dinyalakan kembali. Kemudian terdapat void load setting, di mana di sini memuat pengaturan dari memori EEPROM ke variabel setting termasuk kecepatan, konstanta PID, dan polaritas motor. Kemudian ada void polaritas motor, di mana digunakan untuk mengatur polaritas motor kiri dan kanan sesuai argumen yang diterima. Yang ketiga ada void set PID, di mana di sini digunakan untuk mengatur konstanta PID dari mulai KP, KI, KD, dan menyimpannya ke memori EEPROM melalui save setting. Kemudian di sini terdapat bit read sensor. Fungsi read sensor di sini digunakan untuk membaca nilai dari 8 sensor garis secara bergantian, menyimpannya dalam array dan membandingkan dengan nilai kalibrasi. Jika nilai sensor lebih dari nilai kalibrasi, bit yang sesuai diatur dalam 1 bit yang merepresentasikan kondisi garis pada saat itu. Kemudian ada void set motor. Di fungsi ini digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan motor kiri dan kanan. Nilai negatif menggerakkan motor ke belakang, sedangkan nilai positif menggerakkan motor ke depan. Ini memungkinkan kontrol dinamis terhadap pergerakan robot. Kemudian ada variabel. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk tipe data double karena menginginkan presisi yang tinggi dan perhitungan numerik, terutama pada pengendalian PID yang melibatkan operasi matematika kompleks dan perhitungan desimal yang detail. Kemudian ada void follow line. Program ini digunakan untuk mengendalikan robot line follower, di mana mengukur waktu antar loop, kemudian menentukan nilai error berdasarkan pembacaan sensor garis. Nah, nilai error ini penting untuk kontrol PID agar robot tetap berada di garis. Kemudian ada PID. Program ini mengimplementasikan kontrol PID untuk robot line follower, di mana variabel P akan menangani pengaruh proporsional, D akan mengontrol pengaruh derivatif, I untuk mengatur pengaruh integral. Kemudian kondisi sensor digunakan untuk mengatur ulang nilai integral yang jika diperlukan untuk mencegah overshoot. Program ini juga menghitung perubahan error, di mana nilai move dari kontrol PID dan mengatur kecepatan motor kiri dan kanan yang sesuai. Kecepatan motor dibatasi agar tidak melebihi nilai maksimum. Lalu, fungsi set motor digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor. Void calibrate. Program ini digunakan untuk mengatur kalibrasi sensor pada robot pengikut garis atau robot line follower. Ini menginisialisasi nilai minimum dan maksimum untuk setiap sensor. Lalu, memulai proses kalibrasi dengan menggerakkan robot untuk beberapa saat sambil membaca nilai sensor. Nilai terbaca dibandingkan dengan nilai minimum dan maksimum yang ada, kemudian disimpan sebagai nilai kalibrasi untuk digunakan selanjutnya. Void navigate menu. Fungsi ini
digunakan untuk mengelola navigasi menu pada layar OLED, di mana tombol digunakan untuk memilih opsi menu seperti pengaturan kecepatan, kalibrasi sensor, dan parameter PID untuk robot garis. Opsi yang dipilih ditampilkan dengan penanda seperti pada layar. Void set KP. Fungsi set KP mengatur nilai proporsional KP dari PID pada layar OLED. Tombol ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai KP dalam langkah 1. Setelah pengaturan, nilai KP disimpan ke dalam setting dan fungsi ini memanggil set PID untuk memperbarui pengaturan PID. Kemudian ada void set KI. Fungsi set KI digunakan untuk mengatur nilai integral KI dari PID pada layar OLED. Tombol ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai KI dalam langkah 1. Setelah pengaturan, nilai KI disimpan ke dalam setting dan fungsi ini memanggil set PID untuk memperbarui pengaturan PID. Selanjutnya ada void set KD. Fungsi set KD ini digunakan untuk mengatur nilai diferensial KD dari PID pada layar OLED. Tombol digunakan untuk mengatur menaikkan atau menurunkan nilai KD dalam langkah 1. Setelah pengaturan, nilai KD disimpan ke dalam setting dan fungsi ini memanggil set PID untuk memperbarui pengaturan PID. Kemudian ada display sensor. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai sensor pada garis pada layar OLED. Tombol ini digunakan untuk keluar dari mode tampilan sensor. Program menampilkan status sensor garis dengan memanfaatkan pengaturan bit pada nilai sensor. Yang terakhir ada fungsi robot loop. Robot loop adalah bagian dari program yang menjalankan robot, di mana layar OLED menampilkan status robot sedang berjalan. Sensor garis ditampilkan dengan mode grafis dan robot mengikuti jalur dengan fungsi follow light. Tombol digunakan untuk menghentikan robot. Nah, selanjutnya program wallflower. Nah, sebelum menjelaskan programnya lagi, saya akan memperlihatkan main flowchart mainnya. Berawal dari start, include two berries, define constant and pin assignment, declare variables and data structure, setup function, begin serial com, initial pin, initial OLED, load setting from EEPROM. Jadi sebagai awalan, mainnya itu tidak jauh berbeda dengan program line follower. Namun di program while-nya atau di saat setelah robot running. Nah, di main loop akan lanjut ke robot running. Jika robot running, maka yes, lanjut ke robot loop. Jika tidak, akan ke navigate menu dan stop sebelum ada instruksi selanjutnya. Ini navigasi menunya sebagai subprosesnya. Navigate menu, terus display menu option on OLED, wait for button process. Jika button OK press, akan execute selected menu option switch case, dan dalamnya adalah set speed, robot run robot, set PID parameters, display sensors, and select mode. Jika tidak, akan continue ke navigating menu dan akan terus memperlihatkan itu. Lalu ada set speed, ini sebagai subprosesnya. Di sini ada set speed, display current speed, wait for button press. Jadi sama seperti program line follower untuk set speed ini. Jika ya, adjust speed increase or decrease, naikkan atau diturunkan. Jika tidak, akan save new speed to EEPROM. Lalu ada program baru untuk wall-nya, choice subprocess. Di sini ada choice, display current mode, wait for button press. Jadi di sini ada adjust mode. Di sini adjust mode-nya akan kanan atau kiri, atau sisi kanan atau sisi kiri. Jika tidak, akan save mode selection yang sebelumnya dipilih.
Lalu ada robot loop subprocess, ada robot loop read sensor values dengan ultrasonic. Lalu ada call follow wall function, display sensor data on OLED dan akan stop robot on button press. Dan ini adalah flowchart follow wall-nya. Follow wall lalu akan read ultrasonic sensor values. Jika wall ada di depan atau wall in front, maka akan perform turn left atau right, atau berbelok ke kiri atau ke kanan, sesuai dengan pengaturan choice tadi. Jika tidak, akan continue wall following atau berjalan terus. Lalu ada set PID parameters, display current PID parameters. Lalu ada wait for button press. Jika adjust values-nya yes, maka akan di adjust PID parametersnya. Jika tidak, maka akan save new PID to EEPROM atau yang sebelumnya. Lalu ada flowchart read ultrasonic. Ini di sini ada read ultrasonic, trigger pulse, lalu ke measure pulse duration dan akan calculate distance. Sama seperti line follower, program wall follower juga diawali dengan pendefinisian pin dan variabel, termasuk include library, kemudian definisi pin motor, definisi button, dan definisi dari pin masing-masing sensor ultrasonic. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengatur menu navigasi, kecepatan motor, parameter PID, status robot, arah pergerakan kiri atau kanan, serta variabel PID untuk kontrol robot berbasis sensor ultrasonic. Void setup digunakan untuk memanggil fungsi inisialisasi dan mengatur polaritas motor saat Arduino dinyalakan. Void loop digunakan jika robot sedang berjalan, jalankan fungsi kontrol robot. Jika tidak, jalankan fungsi navigasi menu. Kemudian ada void set setting. Pada void ini digunakan untuk menyimpan pengaturan robot ke memori EEPROM untuk tetap tersimpan setelah mati dan dinyalakan kembali. Kemudian ada void load setting. Pada void ini memuat pengaturan dari memori EEPROM ke variabel setting, termasuk kecepatan, konstanta PID, dan polaritas motor. Kemudian ada void set PID. Pada void ini mengatur konstanta PID termasuk KP, KI, KD, dan menyimpannya untuk memori EEPROM melalui save setting. Selanjutnya, void begin. Fungsi ini menginisialisasi serial motor, menetapkan mode input untuk tombol-tombol dengan resistor pull up internal, dan menetapkan pin motor sebagai output untuk kontrol arah dan kecepatan. Pin trigger diatur sebagai output untuk sensor ultrasonic, dan pin echo sebagai input untuk membaca jarak dari sensor tersebut. OLED setup. Program ini digunakan untuk mengatur tampilan OLED dengan pesan selamat datang dan informasi. Jika inisialisasi OLED gagal, pesan kesalahan akan dicetak. Tampilan dimuat dari EEPROM setelah inisialisasi. Void navigate menu. Fungsi navigate menu mengatur navigasi menu dengan tombol, memilih opsi berdasarkan menu indeks, termasuk pengaturan kecepatan, menjalankan robot, mengatur parameter PID, menampilkan sensor, dan memilih mode. Tampilan menu ditampilkan di layar OLED berdasarkan menu indeks. Void choice. Fungsi choice di sini adalah pemilihan untuk robot mengikuti tembok sebelah kanan atau sebelah kiri, atau yang biasanya disebut susur kiri, susur kanan. Fungsi ini adalah kita panggil di fungsi follow wall yang akan menjadi fungsi utama kita. Set speed.
Fungsi set speed memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan motor dengan menggunakan tombol. Nilai kecepatan ditampilkan di layar OLED dan dapat disesuaikan dengan menekan tombol up and down. Ketika tombol OK ditekan, nilai kecepatan disimpan dalam pengaturan dan fungsi mengembalikan nilai kecepatan yang diatur. Void Set PID Parameters. Fungsi ini memungkinkan pengaturan parameter PID, KP, KI, KD menggunakan tombol. Nilai-nilai parameter ditampilkan di layar OLED dan dapat disesuaikan dengan tombol up, down, dan tombol right untuk KD. Ketika tombol OK ditekan, nilai parameter PID disimpan dalam pengaturan. Fungsi set PID dipanggil untuk mengatur parameter PID dan pengaturan disimpan dalam EEPROM. Void Set Motor. Pada fungsi ini digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan motor kiri dan kanan berdasarkan nilai yang diberikan. Jika nilai kecepatan negatif, arah motor dibalik dengan mengatur pin direct motor ke 1, high, dan kecepatan diatur dengan fungsi analog light. Pada pin PWM motor, jika nilai kecepatan positif atau 0, arah motor di-setel ke 0 atau low. Dan kecepatan diatur sesuai nilai positif LL atau RR. Read ultrasonic. Program ini membaca dari 3 sensor ultrasonik yang terhubung ke Arduino. Setiap fungsi-fungsi tersebut menggunakan sinyal trigger untuk memulai pengukuran, menerima pulsa dari pin echo, dan menghitung jarak berdasarkan waktu yang diperlukan untuk sinyal kembali. Variabel distain 1, distain 2, dan distain 3 menyimpan hasil pengukuran jarak masing-masing sensor. Program ini juga mengatur kecepatan putaran dan durasi untuk manuver belok. Ketika robot mendeteksi dinding terlalu dekat, threshold distance dan berusaha untuk mempertahankan jarak target melalui target distance. Void Follower. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma untuk mengikuti dinding menggunakan sensor ultrasonik. Pertama, fungsi membaca jarak dari 3 sensor dengan memanggil read ultrasonik. Jarak dari setiap sensor akan disimpan dalam variabel distance. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah ada dinding di depan robot dengan membandingkan distance C dengan threshold distance. Jika jarak ke dinding terlalu dekat, robot melakukan manuver belok. Jika follow left adalah true, robot berbelok ke kanan. Jika false, berbelok ke kiri dengan kecepatan yang sama. Durasi belok disesuaikan dengan turn duration. Jika tidak ada dinding di depan, robot melanjutkan untuk mengikuti dinding dengan menghitung kesalahan error antara jarak yang terukur dan target distance. Variabel error digunakan dalam perhitungan kontrol PID untuk menghasilkan nilai PID. Kecepatan motor kiri dan kanan diatur berdasarkan nilai PID dan orientasi follow left. Setelah mengatur kecepatan motor, fungsi disimpan, kesalahan terakhir oleh last error, dan waktu proses terakhir oleh last proses untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Yang terakhir adalah robot loop. Fungsi ini mengendalikan operasi utama robot. Pertama, informasi status robot ditampilkan pada layar OLED, termasuk jarak dari ultrasonik di setiap sisi. Pengaturan robot dimuat, lalu fungsi follow wall dijalankan untuk mengatur robot mengikuti dinding menggunakan kontrol PID. Jika tombol OK tidak ditekan, robot dihentikan dengan mematikan motor kiri dan kanan. Display sensor. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pembacaan dari sensor ultrasonik pada layar OLED. Pertama, fungsi memanggil read ultrasonik untuk mendapatkan data jarak dari ketiga sensor. Data jarak ini kemudian ditampilkan secara bergantian di layar OLED menggunakan fungsi LCD print. Kendali PID. Kendali PID adalah pengendali yang merupakan gabungan antara aksi kendali proporsional
ditambah aksi kendali integral, ditambah aksi kendali derivatif atau turunan. PID merupakan kependekan dari proporsional integral derivatif. Kombinasi ketiga jenis aksi kendali ini bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan dari masing-masing aksi kendali. Persamaan proporsional atau P memberikan input proporsional untuk sistem kendali dengan error. Sedangkan kendali integral atau I adalah penjumlahan dari error sebelumnya. Proses penjumlahan error akan berlangsung sampai nilai output sistem sama dengan nilai referensi yang diinginkan. Adapun kontrol D derivatif adalah nilai dari tingkat perubahan error. Berikut merupakan tabel efek dari setiap pengontrol. Dilihat dari respon dengan kendali P, akan menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil dari settling time, dan menurunkan steady state error. Dilihat dari kendali I, sama seperti kendali P, akan tetapi pada settling time akan meningkat. Kemudian untuk kendali D, adanya perubahan kecil dari rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil terhadap steady state error. Implementasi PID dan pengaruhnya. Salah satu implementasi dalam PID adalah robot line follower dan wall follower. Pada robot line follower, kendali P digunakan untuk memastikan robot mengikuti garis dengan respon yang proporsional terhadap jarak dari garis. Sedangkan kendali P akan mencegah akumulasi kesalahan sistematis yang dapat menyebabkan robot menjauh dari jalur. Kendali D digunakan untuk mengurangi getaran atau pergerakan berlebihan saat robot mendekati sudut atau tikungan yang tajam. Kemudian, pengaruh PID pada robot wall follower. Pada robot wall follower, kendali P akan menjaga jarak yang konsisten dari dinding, sedangkan I akan mencegah drift dari jarak yang diinginkan dalam waktu yang lama. Sedangkan D digunakan untuk mengurangi perubahan drastis dalam posisi robot terhadap dinding. Selanjutnya, bill of material. Untuk membuat robot ini menghabiskan dengan total cost 385.700. Berikut merupakan detail bill of materialnya. Final robot. Berikut merupakan manufaktur robot di mana sensor line terletak pada bawah. Di atasnya terdapat sensor wall menggunakan sensor ultrasonik. Berikut merupakan robot yang kami hasilkan berhasil mengikuti garis. Selanjutnya, wall follower. Robot mampu menghindari dinding dan tidak menabrak. Kesimpulan, kami berhasil membuat robot line dan wall follower yang berjalan dengan baik dan mampu mengikuti track yang dibiarkan. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya penggunaan kontrol PID, proporsional integral derivatif. Kontrol PID berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keakuratan gerakan robot, sehingga robot dapat mengikuti garis atau dinding yang tepat. Kontrol proporsional atau P mengatur seberapa sensitif respon saat kesalahan posisi untuk menjaga robot tetap di jalur atau pada jarak yang tepat dari dinding. Kontrol integral atau I
digunakan untuk mengoreksi kesalahan kumulatif dari waktu ke waktu. Sementara itu, kontrol derivatif D digunakan untuk mengurangi overshoot dan osilasi untuk memastikan gerakan yang lebih halus dan stabil. Kombinasi dari ketiga kontrol ini memastikan robot dapat mengikuti garis atau dinding dengan presisi dan stabilitas tinggi. Sekian dari kami, terima kasih.